Halo semua, salam genre. Selamat datang di podcast Ngopi Rempong. Ngobrol pintar, remaja perlu ngomong. Dengan saya Weda. Dan saya Devani. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai kehidupan remaja di SMA Negeri 1 Semarapura. Nah, kira-kira siapa sih bintang tamunya, Evan ya? Tenang aja Wed, kita udah kedatangan bintang tamu yang pastinya siswa dan juga siswi yang berasal dari Ekasma dan memiliki segudang prestasi. Please welcome Keshawa dan Sari. Halo. Hai. Nah, Syawa, kayaknya nih penonton pengen tahu dikit sih tentang kalian. Bisa nggak kalian sapa dikit penontonnya? Oke, jadi halo semua, perkenalkan aku Keshawa, biasa dipanggil Keshawa ya. Saya dari kelas 10-1 dan teman saya. Halo semuanya, aku Nima Deniti Artasari, bisa dipanggil Sari dari kelas 10-1. Terus denger-denger ya Wed, kayaknya ada yang jadi pengurus Paskib Ekasma dan salah satu delap inti nih dari OSIS Ekasma. Siapa ya? Ya, jadi saya juga sebagai pengurus inti di Paskibra Ekasma, tepatnya sebagai wakil 2 dan juga sebagai pengurus OSIS di bidang di Sekbid 2. Saya, itu teman saya. Saya sendiri tergabung di kepengurusan OSIS Ekasma tahun 2022-2023, tepatnya di pengurus 8 inti menjadi sekretaris 2. Wah, berarti hal itu udah hal yang menjadi luar biasa banget ya bagi Ya. kalian yang baru sekolah 1 semester lebih di SMA Negeri 1 Semarapura, udah bisa menjabat sebagai wakil 2 di Ekstra Paskib dan sebagai sekretaris di OSIS Ekasma. Nah, Dan kalian udah sekolah di Ekasma itu kurang lebih 8 bulan ya nggak Wed? Kita juga sama ya kurang lebih Ya, 8 bulan. Kita sama-sama baru masuk Ekasma tapi mungkin kita udah terbiasa dengan kehidupan SMA. Nah, selama kalian bersekolah di SMA 1 ini, kalian pernah dengar nggak sih isu-isu atau permasalahan yang berkaitan dengan pembulian ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan kita sebagai remaja? Boleh nih sharing ke aku sama Weda. Oke, kalau menurut saya ya, kalau dari pembulian sih jarang kedengaran karena sepengetahuan saya di lingkungan kelas gitu ya, lingkungan kelas itu memang mungkin kalau kita awal tuh kedengaran kayak bulian, tapi dari teman-teman itu nganggapnya benar-benar kayak bercanda aja gitu. Terus kalau masalah yang paling sering kelihatan itu masalah tentang paling kalau kata anak-anak muda itu circle-circlean ya. Kalau mungkin bener banget. ya ini wajar lah karena kan kita juga baru-baru masuk SMA, Ya, masih kita- ada teman-teman kita- SMP gitu. Kita semua juga pasti merasakan ya di kelas Betul. itu ada yang namanya circle-circle, cuman kita harus tetap menjaga kekompakan. Betul. masih perlu membaur ya sama teman-teman baru gitu. Masih mungkin. perlu membiasakan. Benar banget. Kalau aku sendiri mungkin kurang lebih sama kayak Kesawa karena di SMA ini kita mungkin jarang menemukan kasus-kasus yang berat gitu, tapi lebih ke mungkin saling bercanda gitu ya sama temen, tapi kita nggak tahu korbannya itu menganggap itu mungkin serius ataupun bercanda, tapi di antara kita pasti masih baik-baik aja gitu, masih bisa berteman dengan baik gitu. Iya, kita juga nggak tahu ya perasaan orang kayak gimana, isi hati orang kita nggak ada yang tahu. Nah, daripada kita melakukan pembulian nih, kita kan udah SMA nih, udah mau masuk ke tahap dewasa, lagi masa-masanya remaja, lebih baik kita menorehkan prestasi nggak sih buat sekolah daripada saling membuli. Betul Salah sekali. satunya adalah Keshawa nih sebagai contoh bahwa Waduh. baru aja dia masuk SMA, udah ikut penjelajahan tunas udah ya Cats? Iya, waktu itu. Dan udah ikut lomba LKBB tingkat provinsi juga yang baru-baru Betul. ini dapat juara harapan 1 di provinsi. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira berapa lama sih proses kamu latihan? Apalagi kamu juga sebagai danton kan? Ya betul. Kalau untuk LKBB ya kita Iya, LKBB dulu ya. LKBB. Kalau LKBB itu latihannya lumayan lama sih, sekitar 3 bulanan. 3 bulanan dari bulan September akhir sampai ke Desember awal kita lomba ya. Jadi ya memang lama. Dan untuk PTM, kalau PTM itu kan benar-benar kayak mendadak. Jadi saya baru masuk itu tepat selesai MPLS bulan Agustus itu kan ada HUT Pramuka. Nah itu ada diselenggarakan penjelajahan tunas muda oleh Kuarcap Kelungkung dan kita ditunjuk karena kan waktu itu ada formulir dari kalau di SMA 1 namanya Ambalan Gajah Mada Saraswati. Jadi dia ngasih form untuk siapa sih yang minat ikut lomba PTM gitu dan kebetulan saya waktu itu ngisi form sih, saya join. Nyoba lah siapa tahu dapat hasil dan ternyata puji Tuhan dapat. Alhamdulillah ya. Untuk latihan paskibnya, LKBB-nya itu jadwalnya gimana sih? Kalau boleh tahu, Kes? Kalau LKBB jadwalnya sebenarnya dia lumayan padat ya. Tapi padatnya itu kita mulai pada saat
pertengahan mau dekat-dekat lomba. Dari bulan Oktober sampai Desember itu kita mulai padat. Kalau untuk jadwal itu biasanya kita dari jam 7 pagi itu kita sudah mulai pemanasan ya, sudah selesai sembahyang dan segala macam. Kita udah pemanasan sampai latihan jam 11 siang. Nah, pas sudah jam 11 siang itu kita dikasih pulang dulu, istirahat, mandi, makan. Nanti jam 2 kita udah kumpul di sekolah, udah pemanasan sampai pulangnya ini. Nah, pulang ini dia tuh nggak nentu nih. Kadang-kadang kalau kita mungkin lagi bagus performa timnya jam 8 pulang lah. Kalau lagi jelek-jelek banget ya paling parah itu jam 10:30 kita baru pulang. Gitu kalau LKBB. Tapi meskipun jadwalnya itu padat ya, hasilnya cukup memuaskan ya kan? Lumayan lah. Dan menurut aku pribadi, Keshawa itu sudah mengisi waktunya dengan kegiatan yang positif, ya nggak? Bener banget. Nah, tadi kita udah bicara soal pembulian juga kan yang Iya. terjadi di SMA Negeri 1 Semarapura. Nah, bicara tentang jadwal latihanmu yang padat banget, yang dimana itu pagi sore yang memerlukan dispensasi, kamu bakal libur kan selama 2 bulan itu? Iya, kamu kurang lebih akan full latihan doang kan? Full. Nah, karena hal itu kamu bakal tidak mengikuti proses pembelajaran kan? Ya. Nah, apakah kamu pernah menerima tindak diskriminasi yang dimana itu adalah salah satu contoh pembulian di sekolah Ya. gitu dari teman-temanmu yang mungkin ini orang ngapain sih latihan mulu kerjanya nggak pernah belajar dah. Mungkin Ya, kamu pernah merasakan hal itu? Kalau tindak diskriminasi sih dari teman-teman kita nggak pernah. Saya nggak pernah. Jujur pribadi saya nggak pernah karena untungnya ya area kelas saya tuh pertemanannya sangat benar-benar positif. Jadi satu kelas tuh benar-benar kayak mendukung apa yang saya kerjakan waktu itu. Nah kan di kelas itu saya juga saya bertiga yang ikut LKBB dan kita bertiga benar-benar dibantu. Jadi kayak kalau tugas apa-apa di-share tiap malam, tiap hari. Ada materi apa benar-benar di-share di grup. Kalau kita belum ngerti tanya sama mereka dibantu gitu. Jadi positif banget. Berarti itu salah satu contoh teman yang diperlukan ya di Betul. circle Bener circle. banget. Iya. Atau Dan nggak di circle doang tapi di seluruh kelas di SMA Negeri 1 betul. Semarapura. Bener. Mereka perlu teman yang suportif, bukan yang yang malah toksik ya, toksik bisa teman-temannya dikatakan gitu. toksik. Nah, di sini Keshawa bisa menjadi salah satu contoh untuk kita sebagai remaja bisa mencari lingkungan pertemanan yang positif agar kita semuanya sebagai remaja bisa menjauhi lingkungan pertemanan yang toksik. Kalau kalian udah menemukan pertemanan yang toksik, kalian bisa langsung keluar aja deh out dari lingkungan pertemanan itu, ya enggak? Iya bener banget sih kata Devani karena dengan kita punya lingkungan pertemanan positif itu benar-benar menambah motivasi kita selain untuk belajar berprestasi juga kita makin semangat untuk melakukan hal-hal lain misalkan kayak nongkrong gitu kan kalau misalkan lingkungannya negatif ya mungkin kita akan asik nongkrong tapi manfaat yang kita dapatkan dari nongkrong itu sama sekali nggak ada. Kalau lingkungannya positif mungkin kita bisa kayak tadi yang Devani bilang ya berprestasi segala macam jadi lingkungan benar-benar ngaruh sih. Iya, Sikap kita bener. sangat tergantung kepada Iya, lingkungan kita bener. ya. Iya. Bener banget. Oke, jadi selanjutnya nih buat Sari. Tadi kan udah buat Keshawa ya. Ya. Nah Sar, aku kan sekelas sama kamu nih dan kita sering berkegiatan bareng, kerja kelompok bareng. Terus dilihat dari keseharianmu itu, aku ngelihat kamu bisa mengontrol emosimu itu loh. Padahal kita sama-sama remaja kan, ya nggak? Kita masih sama-sama labil juga. Tapi gimana sih caramu biar bisa mengontrol emosimu itu biar tetap sabar, tenang dan nggak kelihatan terburu-buru itu? Gimana sih tipsnya Sari? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin sebenarnya itu sama aja antara kita sesama remaja itu. Aku pasti pernah ngalamin masa-masa yang bikin emosi banget gitu. Cuman terkadang aku harus berusaha buat nahan itu semua supaya apa yang aku kerjain itu nggak berantakan gitu. Nah, salah satu tipsnya itu biar bisa tetap tenang di beberapa situasi yang bikin kesel banget gitu. Iya. Perlu sih, kita perlu banget sama dia. Betul. Biasanya aku perlu teman cerita gitu. Jadi kalau misalnya, ya betul teman curhat. Jadi kalau misalnya di sekolah gitu, lagi ngerasa kesel banget sama temen sekelas gitu atau sama siapapun, aku berusaha buat nahan itu semua, nggak ngeluarin dengan cara emosi dan lain-lain. Jadi aku tahan itu sampai di rumah dan akhirnya aku cerita sama ibu aku sendiri. Jadi aku sangat bersyukur gitu ya karena ibuku itu orang yang bisa dengerin keluh kesah aku tiap hari. Jadi apapun yang bikin aku kesel di sekolah, aku bisa ceritain ke ibuku. Jadi nggak meluap gitu aja di sekolah. Jadi bisa kelihatan tenang, sabar padahal sebenarnya ya kesel juga. Iya Berharap sih. semua orang tua di remaja Indonesia tuh bisa kayak gitu ya. Ya, Jadi betul. teman Iya, bagi benar. anaknya gitu.
Dan ternyata kita itu sebagai remaja nggak butuh lingkungan pertemanan yang positif aja nggak sih? Kita juga butuh pertemanan, maaf, bukan pertemanan tapi lingkungan keluarga yang positif. Bener Agar banget. nantinya kita sebagai remaja, kesehatan mental kita tetap terjaga baik di rumah maupun di sekolah, ya nggak? Tuh. Nah, kalian ini kan baru masuk SMA ya? Apakah kalian pernah merasakan perbedaan emosi yang ada di SMA ataupun dibanding dengan saat baru masuk SMP gitu? Ya. Jadi kan perbedaan umurnya jauh ya. Apalagi kalian baru masuk SMA itu baru banget naik dari kelas 6 SD gitu. Iya. Dibanding dengan pas kalian baru masuk SMA. Apa yang kalian rasakan? Perbedaan emosi apa yang kalian rasakan gitu? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, perbedaan emosi yang paling beda pas baru masuk SMP sama baru masuk SMA itu pastinya ya kita sebagai remaja lah ya, Iya. tahu yang namanya falling in love. Berarti ketertarikan ya terhadap tertarik seseorang. sama lawan jenis. Gitu. Iya, lawan jenis. Kalau di SMP baru masuk SMP kan ya senang-senang aja Masih gitu, teman sama anak-anak siapa, ya masih namanya. anak-anak. Have fun ya, have fun. Masih have fun. Nggak Kalau peduli soal gituan gitu. Udah SMA mulai jaga diri, mulai kayak Jaga menata sikap. penampilan, sikap, bener. Membentuk tubuh Membentuk apalagi. tubuh, Bener banget. Karena kayak kalau kita ada orang kita tertarik kan pasti kita berusaha untuk menjadi yang terbaik Iya. bagi seseorang itu. Makanya kalau saya itu sih yang paling saya rasain beda. Buat Sari gimana nih? Kalau aku sendiri mungkin dari lingkungan pertemanan ya, karena kan dari waktu SD ke SMP itu kita masih anggapannya masih anak-anak gitu. Jadi apa yang kita lakuin itu mungkin masih normal-normal aja selayaknya anak-anak gitu. Cuman kalau misalnya setelah tamat SMP lulus jadi masuk ke SMA, mungkin yang aku rasain itu lebih ke gimana ya, sikap teman-teman kita itu beda banget sama waktu baru masuk SMP karena pergaulannya juga beda, jadi lebih ke adaptasinya aja. Nah, Gitu. aku kepo sih gimana cara kalian mengatasi ya perbedaan emosi itu. Apakah kalian mengambil keputusan untuk pacaran di usia SMA saat ini karena hubungan dengan jawaban Keshawa tadi yaitu falling in love ya? Iya, tapi itu wajar nggak sih? Wajar, Apalagi kita wajar. sedang menghadapi masa pubertas ya nggak? Asal pacarannya masih positif aja ya. Positif. Gitu. Jadi silahkan jawab Keshawa. Kalau menurut saya ya, kita falling in love tuh nggak selalu harus pacaran. Iya. Benar. Bener sih, Bener banget, setuju. Kita bisa aja kayak suka sama orang ini kita jadiin motivasi untuk terus belajar. Kayak yang saya bilang kan selalu menjadi yang terbaik bagi dia Iya. gitu. Jadi versi terbaik dari diri sendiri Betul. lah bahasanya. Jadi secara nggak langsung kita improve diri sendiri. Tapi kalaupun mau pacaran sebenarnya nggak salah-salah, nggak ada yang salah. Sebenarnya asalkan pasalnya kayak dibilang Weda tadi positif, saling mendukung, Masih saling ada batasnya motivasi, gitu ya. iya, masih ada batasan gitu lah pacaran. Mungkin kurang lebih sama ya, nggak sebenarnya apalagi di masa remaja kita itu normal banget bisa falling in love sama lawan jenis kita. Tapi tergantung ke diri sendiri juga kita mau menghadapinya gimana. Yang penting dari dalam diri kita sendiri itu bisa berusaha untuk membatasi apa yang bisa kita lakukan atau apa yang seharusnya kita hindari, jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri itu. Betul. Oke, keren banget ya jawaban dari mereka, Banget, Web. gila. Bijaksana banget untuk usia yang sekarang. Iya, ini. bener. Apalagi kita masih remaja gitu. Biasanya udah langsung gas aja gitu. Remaja sekarang. Gas pacaran. Gas pacaran gitu. Dan berhubungan dengan jawabannya Sari yang tadi tentang adaptasi nih. Kita beradaptasi itu kan pasti berhubungan dengan pertemanan ya. Pertemanan di sekolah apalagi. Kan kita menghabiskan waktu tuh lebih banyak di sekolah. Dari jam 7 pagi ya sampai jam 1 lebih, jam 2 kurang, Belum ada kerpok lagi. Iya, kita belum ada menghabiskan waktu kerpok bareng lagi. temen lagi gitu. Nah, ini juga tetap berkaitan dengan kita yang harus bisa membangun lingkungan yang positif. Kalau misalnya kita tidak bisa menemukan lingkungan yang positif, at least kitalah yang membuat lingkungan yang positif tersebut. Ya nggak, setuju nggak? Setuju dong. Benar. Oke, jadi kalian ini kan pengurus-pengurus organisasi yang bisa dibilang besar lah di Ekasma. Iya. Dan kalian pastinya sibuk, apalagi sekarang kita masuk kurikulum merdeka yang ada proyeknya, bener ya banget. nggak? Sibuk banget lah, parah. Parah itu. Sibuk Nah, full. gimana sih cara kalian untuk menjaga kesehatan mental kalian agar nantinya nggak stres dan mungkin yang semacamnya kayak stres, kesehatan mental kalian terganggu, sering nangis malam-malam waktu sendirian, waktu lampu udah mati mau tidur, nangis. Gimana tuh? Sari dulu deh. Karena wanita. Oke, kalau Spurs gitu. Biasanya lebih Oke, sebenarnya ini masih berhubungan sama jawabanku yang tadi, yaitu aku yang paling bermanfaat untuk menjaga kesehatan mentalku sampai saat ini itu adalah teman cerita atau teman curhat. Jadi
masalah yang aku punya, aku bisa ceritain ke orang-orang di sekitarku. Jadi aku nggak merasa tertekan sendiri. Jadi aku nggak perlu nyari jalan keluarnya sendiri. Mungkin dari keluargaku itu bisa ngasih saran dan bisa meringankan beban yang mungkin aku rasain di SMA ini gitu. Tapi sering nangis pas curhat. Aduh, Sering kebawa perasaan mungkin ya. Banyak perasaan. jangan dibuka. Aduh. Oke, Keshawa gimana nih? Kalau dari aku ya, cara untuk biar kesehatan mental terjaga itu ya enjoy aja sih. Kalau cara aku nangani selama ini enjoy aja, jadi kayak nikmatin prosesnya gitu. Let it flow aja ya. Let it flow Ya, gitu. misal kamu dalam kondisi yang sangat terpuruk, apakah masih bisa mengandalkan caramu itu? Ya, Misal depresi berat, pacar ngambek, tugas banyak, ada project, Ya, ada tugas. karena Waduh, karena kamu lagi sibuk, pacarmu kurang perhatian, pacarmu ngambek. Nah, Ya. itu gimana sih? Kamu juga pasti stres kan pas Stres. itu. Gimana cara kamu ngadepinnya sih? sejak kapan sih nggak punya pacar? misal, kan aku Misalnya Oh, gitu, bisa. misalnya. Atau gebetan kamu deh yang Gebetan, ngambek. ya. Ngerasa udah deket banget sama kamu tapi dikacangin gitu. kamu nggak dibales chatnya gitu seharian. Kalau misalkan gebetan harusnya ya saling ngerti aja sih. Saling ngertiin. Karena kan setiap orang pasti punya kesibukannya tersendiri. Enggak, kita hidup 24 jam itu nggak cuma untuk ngechat sama satu orang, bener untuk bertemu satu banget, orang. bener banget. Kita juga punya kesibukan masing-masing. Kita ini punya urusan yang nggak cuma harus di orang itu aja kita melaksanakannya gitu. Kalau untuk biar nggak stres kayak bilang Weda tadi ya, mungkin ya enjoy dan punya teman curhat kalau kata Teman Sari. curhat. Karena kayak Sari bilang tadi, Smart Suara itu kayak kita bisa ngebagi beban yang kita punya. Jadi nggak ditanggung sendiri gitu. Karena sepengalamanku ya dengar cerita teman-teman juga. Mereka ada yang kena masalah, diemin sendiri, akhirnya ya tersakiti sendiri gitu. Kalau misalkan kita bisa punya teman yang bisa kita ajak nge-sharing pengalaman kita bareng, itu kan mungkin lebih membantu ya. Karena kalau kita udah cerita sama orang pasti rasanya lebih plong gitu. Iya, benar, Karena daripada kita redem-redem. daripada ketumpuk terus kan banyak nih masalahnya terus betul. tiba-tiba meledak kayak gunung meletus. Iya. Aduh, gak enak banget Enak rasanya. banget itu. Jadi di sini kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman yang bisa diajak curhat ya. betul. Kalau misalnya kita nggak bisa memberikan solusi, kita bisa menjadi mungkin pendengar yang baik buat teman kita. Jadi teman kita juga bisa memberikan timbal balik yang sesuai dengan kita, yaitu bisa mendengarkan cerita kita dengan baik, ya nggak? Betul banget. Wah, seneng banget deh kayaknya kita udah kedatangan tamu yang spesial banget, siswa dan siswi yang berprestasi dan berdedikasi tinggi buat Ekasma. Dan asik ya. Iya, kita bener bilang. banget. Asik Gak banget. kerasa loh aku udah ngomong sama Keshawa dan Sari berapa menit nih ya? Berapa menit ini? Kayak udah 20 menit. Iya. 20 menit gitu. Ya dong, tapi sayang banget waktu ngobrol kita nih udah sampai di sini aja gitu. Terutama kita mau terima kasih dulu ke kalian berdua udah mau jadi bintang tamu Iya. di acara kita yang spesial ini juga. Iya. Dan makasih dan sampai jumpa di lain waktu gitu. Oh, oke. Kita juga makasih banget nih udah diundang di Seneng ya, acara seneng. ngobrol-ngobrol. Iya, Asik banget hari ini. Nanti kita bisa ngobrol pas udah off cam ya. Ngobrol lebih banyak lagi mungkin. Lebih dalam lagi. Oke deh, sekian sesi ngopi rempong kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Dadah.